Bung Rasih 23 Maret 2023. Hari ini mau nyobain bus yang ke arah Kenjeran tuh, Bungur Kenjeran Park. Dia nanti ngambil penumpangnya di jalur yang sini, sebelahnya bus Trans Jatim. Tapi papannya di sini masih patas AC ini. Unitnya pakai bus listrik. Nggak tahu nanti jam berapa dia berangkatnya. Kayaknya sih 10 menit sekali. Kalau lihat-lihat kemarin di aplikasinya Mitra Bus, kalau dari aplikasinya Teman Bus, somehow untuk yang Peta Surabaya selalu ngeheng. Sementara jalurnya rencananya sih muter nanti dari sini, entah sampai Kenjeran atau cuma sampai ITS, lalu oper ke Raya Darmo, naik bus K2L kalau nggak salah itu ya, yang ke arahnya itu dari gampangnya ITS sampai Unesa. Lalu dari sana nanti oper lagi ke Surabaya Bus, terus udah balik sampai sini lagi. Ini dari posisi menunggunya cuma bisa senderan di tiangnya. Ini kebetulan ada K1 ini Sidoarjo Gresik baru datang arah Bunder. Jadi bus listriknya itu parkirnya di sana dia. Sekalian ngecas kayaknya. Busnya bus tanggung. Dia nanti muter masuk ke sini. Ini bayarnya pas masuk, jadi harus disiapin sekarang duit harus disiapin sekarang plastiknya. Yang tadi ternyata muter mau parkir lagi. Ini ada yang berangkat. Untuk yang Teman Bus ini siapin duitnya pas masuk. Duit apa namanya? Ya pembayaran pakai QR atau pakai kartu. Terima kasih. Ini untuk suasana di dalam busnya. Karena jaraknya dekat, jadi kursinya hadap-hadapan gini. Bentar, kursinya hadap-hadapan dan materialnya bludru. Busnya udah gerak. Interiornya lebih mewah dari yang bus gede.
tinggi ya, jadi apa namanya, kalau kursi roda masih harus dibantu. Kalau yang bus gedenya kan dek rendah, jadi kalau misalnya ada yang pakai kursi roda atau yang langkah kakinya udah agak berat, lebih enak lah. Cuma interiornya enak nih, mewah ini. Di atapnya ada cuttingnya, terus running text-nya. Materialnya jadi agak krem karena pakai lampu kuning ini. Ya sayangnya tadi yang di apa bagian tempat nunggu penumpangnya itu nggak ada minimal pipa setinggi pinggang, agak lebih pendek dari pinggang itulah untuk sendepelan ya, biar nggak nempel di tembok. Kan kalau materialnya stainless gitu kotor lebih kelihatan, atau kasih warna putih. Ini baru keluar dari area terminal. Depannya pabrik rokok kalau nggak salah ya. Pabrik rokok, pabrik teh dan lain-lain. Sekarang jadi area padat nih Pak. Dulu kayaknya pas terminalnya dibangun masih sepi banget, makanya bisa ada pabrik gede besar-besar. Ini kalau baca berita kapan hari, kayaknya ada beberapa bus yang trouble, soalnya kan ya nggak dipakai setahun, barang nggak dipakai lama kan ya pasti karat-karat yang tidak terasa tiba-tiba dipakai. Jadi ini kayaknya masih ada apa namanya, ada pejabat pengawas, bukan drivernya aja. Kalau yang apa, yang teman bus ini kan nggak ada helper. Kalau yang dikelola Surabaya Bus sama Wirawiri itu ada helpernya. Belakang nggak ada tombol stop request, jadi kayaknya mudah-mudahan tiap halte dia berhenti, buka pintu, tutup pintu, lalu berangkat lagi. Atau kalau nggak gitu ya ngelihat spion, ada penumpang yang di depannya pintu keluar ini apa enggak. Masnya tadi udah duduk di waktu busnya masih parkir, jadi kayaknya mesinnya belum nyala, pembayarannya belum nyala. Tadi aku kan pas masuk langsung membayar kan. Tadi pakai QR masalah ini, masnya scan posisi ininya di pintu kan, kalau buka dia bukanya ke dalam.
Udah deket ITS, kita oper di sini aja. Udah jam 12 soalnya. Kalau terlalu sore bus pulangnya penuh, males berdiri. Kan kalau jam seginian masih banyak yang masih bisa duduk. Jadi tadi di perjalanan ngobrol sama bapak yang di sebelah kiri itu, kayaknya apa? Entah dari teknisnya bus listrik, drumry atau manajemen ya. Jadi yang diceritain itu bus yang di Surabaya ini full Inka, bahkan baterainya itu produksi ABC, baterai lithium. Oh, ternyata ada haltenya di sini. Produksi, loh, apa tadi? Baterai ya, baterainya itu produksi ABC. Jadi bisa dibilang udah banyak material yang dibuat di Indonesia. Nice. Ini bundaran ITS. Kita dari sini ke Taman Bungkul. Ya, ditinggal busnya. Kan gandeng sampai TV 09 dari anu pizza ya. Gandeng loh, gandeng sampai TV 09 Ya, ini di ITS, ini busnya. Bus mini. Tadi depan ini ada bus, ternyata nggak ditunggu, kayaknya ngejar jam dia. Dari Bungurasi sampai ITS ini tadi hampir sejam. Jalannya agak macet sih. Ini busnya udah berangkat dari terminal awalnya di Pakon City ya namanya tuh. Udah berangkat. Nah, ini kalau nggak salah kan untuk bus Transmanggi ini lupa 90 menit apa 1 jam itu. Kayaknya 90 menit sih. Nanti lihat aja, mudah-mudahan masih yang gratis untuk transfer ini. Udah dekat busnya. Busnya udah ada di seberang sana. Bundarannya tinggi. Iya, Unesa. Kayaknya 90 menit ini tadi waktu tap potongnya 0 rupiah. Masih
pindah ke yang jalur ke arah Unesa ini. Bapak drivernya ramah. Tadi apa namanya itu? Waktu masuk lupa nyalain readernya kartu. Sampai duduk dulu Mas. Nyalanya lama ini, nanti pas sudah dipanggil. Terus di halte berikutnya kan pas itu udah nyala, ya udah yang pada mau ngetap kartu dipanggilin ke depan baru berangkat lagi. Tadi ada mobil parkir dekatnya halte. Ada sedikit bahasan tentang halte. Ini standarnya luar negeri sih, kalau nggak salah itu dilihat di dokumennya Transport for London. Jadi untuk halte bus kan ada rambunya ya. Nah, kendaraan umum yang mau menaikkan penumpang itu memposisikan pintu masuknya itu pas di depannya halte pas depannya rambu haltenya itu. Jadi supaya ada standarnya, supaya apa tuh namanya, penumpangnya nggak lari-lari ke sana sini. Tapi kalau apa namanya tuh, halte yang ada pintunya bisa buka tutup ya beda ya. Ini kan untuk halte yang di pinggir jalan, entah halte ada atapnya atau enggak. Jadi memposisikan rambu bus stopnya itu, kalau ada atapnya itu setelahnya halte. Jadi dari halte si penumpang kan maju dulu ke depan, di depannya palang haltenya itu baru naik. Itu kalau luar negeri. Sementara ini tadi ngelihat behaviornya yang di bawahnya teman bus ini sama. Jadi drivernya itu, operatornya memberhentikan busnya itu posisi pintu depan di mana dia tempat naik ya kan, karena ada QR sama tap-tapannya. Posisinya tuh ya itu di depannya depan rambu haltenya itu. Coba ini halte. Oh, kalau ini kebetulan nggak ada ininya, kebetulan nggak ada rambunya ini. Nah itu tadi kalau nggak ada kalau di dokumennya Transport for London itu kan, itu kalau misalnya kayak gitu, jadi ya setelahnya halte dia ininya rambu bus stopnya. Ini kita belok, ada SMA, terus PDAM, terus nah ini depan ini ada rambunya, tapi karena posisi rame, karena posisi setelah rambu, kalau kelihatan nggak tuh ya, posisi setelah rambunya itu langsung taman, sama drivernya dikasih ke sini. Tadi sama drivernya berhentinya sebelum peta ini tuh, karena depannya ini taman. Ini ada SMA ya, ini SMA, terus PDAM. Jembatan layang ada stasiun di bawah. Biru-biru itu stasiun Gubeng, untuk parkiran motor.
Tadi kepikiran apa pulangnya lewat Gubeng aja ya. Cuma ngeliat jadwalnya kereta nggak bener siang gini. Hampir nggak ada yang ke arah Sidoarjo. Yang pas waktunya ya. Yang fleksibel. Anggaplah setiap setengah jam sekali ada satu gelinding gitu sampai Sidoarjo apa sampai Pasuruan ya. Seru. Tapi nggak ngerti juga sih untung apa enggaknya. Duitnya siapa yang dipakai kan? Kita stop. Ada giniannya. Kita yang transfer nih. Kita jalan dulu ke Taman Bungkul. Lupa bilang makasih. Ada mbak-mbak turun kayaknya juga transfer ke Bungur. Ya jadi memang kalau apa namanya, kalau ada papan haltenya dan nggak kehambat, tadi drivernya memang nyetop busnya itu setelah Rambunya. Ya berarti kemungkinan memang sudah standarnya dibawa ke sini. Terus yang tadi pas di bus listrik itu juga kan sama yang bapak-bapak dari kita bilang manajemennya aja ya, orang manajemennya Damri itu bilang memang SOP-nya yang di bawahnya teman bus itu memang semua driver harus stop and go di setiap halte. Tarik. Ini gimana lewatnya nih? Jalan-jalan karena aku pengen lihat di Taman Bungkul itu katanya sekarang parkiran semua sudah non tunai. Udah wajib apa enggak tahu ya. Jadi mekanismenya bayar pakai QR. QR-nya ada di kalungnya tukang parkirnya. Atau kalau nggak gitu, kalau membayarnya cash, beli voucher. Beli vouchernya di warung. Nanti coba, walaupun nggak parkir, coba beli voucher, kan lumayan nambah penghasilannya Surabaya kan. Hahaha. Nggak ngerti itu vouchernya bisa tahan masa aktifnya berapa lamanya, nggak ngerti ya. Benernya kalau mau deket sama Taman Bungkul itu di depan ada. Jadi nanti di depan itu ada lampu merah kan, dia belok ke kanan untuk ke arah Unesa itu. Busnya tadi ya. K2L-nya. Nah, itu belok, habisnya belok kanan tuh ada halte pas langsung di situ kalau mau ke Taman Bungkul. Sisa nyebrang kalau ikut apa namanya? Ikut Google Maps cuma 3 menit jalan kaki dari haltenya ke Taman Bungkul. Cuma enak gini kan? Jalan santai. Ngerasa diikutin kayak ada orang di belakang. Ntar ngintip pas nyebrang aja.
karena ini jalan belok. Sebelum nyebrang aku harus noleh ke belakang. Kosong, nggak ada orang. Feeling saja berarti. Oh iya, kalau dari ITS mau ke Bungerasi, transfernya tadi di halte tempat aku turun tadi, halte Santa Maria, karena halte berikutnya nggak kelihatan, kayak terlalu gelap. Itu di depan tuh ada lampu merah belok ke kanan, jadi sudah nggak di jalur yang beririsan dengan bus Surabaya bus arah ke Bungur. Pizza Hut jadi restoran pakai I, ristorante, bener nggak itunya logatnya? Kita ada di Tanggulangin, Tegalsari. Tahu gini tadi bawa gimbal aku. Ya sudahlah. Surabaya bus bawaannya brutal. Padahal dulu yang brutal itu teman bus Transmanggi, sekarang Surabaya bus. Sama ini loh, apa? Mungkin kalau pengelolanya Surabaya bus denger, running text sama pengumuman di dalam busnya tuh udah nggak nyala lama banget kayaknya. Berapa kali naik nggak ada. Yang halte berikutnya adalah halte apa? Yang itunya loh. Padahal di Wirawiri yang undinya lebih kecil ada, Surabaya busnya kok nggak ada gitu. Penasaran. Terus juga nanti denger-denger tengah tahun ini kan Surabaya bus sama Transmanggi di bawahnya Pemkot. Nah itu nanti kalau misalnya Transmanggi yang standarnya kayak tadi aku bilang itu, dimana dia setiap halte stop and go, terus posisi pintu masuknya itu selalu di depan rambu bus stop, dan perintilan-perintilan di dalam busnya semuanya nyala. Nah itu kalau misalnya pas pindah di bawah Pemkot mati semua, penurunan banget. Jadi kalau misalnya
yang ngelola Surabaya Bus denger dan beneran gabung sama Transmanggi, tolong yang bagus dilebur, yang jelek dibuang. Simple. Kalau duitnya kurang ya minta dewan. Minta dewan, bukan minta Pemkot. Biar dewan yang mendorong. Kan yang menyetujui itu kan uang rakyat, bukan uangnya pemerintah. Dewan perwakilan rakyat daerah dari pajak. Nah kan di sini ini ada halte, tapi halte ini cuma Surabaya Bus doang yang berhenti, soalnya nah di depan itu yang belok itu lampu. Nah itu bus yang ke arah Unesa beloknya di situ, jadi kan kalau dia berhenti di sini motong banget, tidak sopan, jadinya ya berhentinya di sana tadi. Tapi biar yang ke Taman Bungkul bisa turun, habisnya nyebrang itu ada halte. Cuma nggak langsung di situ, soalnya rumah dinasnya Kodam itu nggak bisa. Habisnya rumah dinasnya Kodam baru ada haltenya. Pangdam, rumah dinasnya Kodam. Hijau loh padahal, tapi untuk belok juga hijau. Novel ini siapa ya? Oke. Sampai di Taman Bungkul. Yang tadi bahas parkiran non tunai di Taman Bungkul. Jadi itu bawah QR-nya itu untuk scan parkir. Nanti di scan itu udah ada nilainya. Kayaknya ditunjukkan ke tukang parkirnya ya. Ini tata tertibnya. Ada poin setiap orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangi kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir. Dan atau itu berarti dua-duanya, bisa dan bisa atau, dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas. Nah itu kalau misalnya jalan yang cuma 2 badan mobil terus ada mobil parkir di situ, apalagi truk nurunin barang,
Gimana tuh? Terus ini dulu entah berapa tahun yang lalu juga udah lupa, sempat hidup ini. Jadi ngetap uang elektronik di sini, masukin nomor kendaraan, nanti dicatat di bawah itu. Tapi udah mati lama banget ini. Akhirnya ya itu jadi tempelannya QR-nya roda 2 di sebelah. Ternyata masih nyala. Jadi apa? Tombol powernya tuh ditekan, nanti bisa tap kartu tol. Dikasih tahu sama tukang parkirnya. Jadi apa namanya? Kalau QR jelaskan yang di pinggir, tapi kalau mau tap kartu tol bisa di sini. Itu ada bolongannya koin, kayaknya nggak ada soalnya kan koin. Ribet ngaturnya. Nah, jadi Taman Bungkul ini taman di samping sebelahnya makam Kiai Bungkul. Untuk sejarahnya nggak ngerti. Untuk masjidnya kayaknya ngarah ke arah makam, jadinya duhuran di Al-Falah aja kayaknya. Oke. Sambil jalan ngobrol dikit tentang parkir. Ngobrolnya dikit sih, nanti banyak propagasi dari aku sendiri. Jadi kalau nggak salah itu Januari apa Februari parkir meter. Januari apa Februari itu mulai digencarkan di area-area yang gampang pengawasannya untuk parkirnya pakai QR atau tap kartu. Nah, tadi kata masnya, yang QR baru ada 3 lokasi. Di sini Taman Bungkul, terus di Balai Kota, sama di Jalan Tunjungan. Nah, yang ada parkir meternya tadi yang harus diaktifin manual, ternyata bisa. Itu adanya di sini Taman Bungkul sama di Balai Kota saja, yang di Jalan Tunjungan nggak ada. Menarik. Nanti pas parkir loh, ini rusak ini ininya, keris QR-nya. Pas parkir entah scan langsung di itu, juru parkirnya, atau bilang ini mau pakai kartu tol, kartu bayar ya. Aku pakai istilah kartu bayar soalnya namanya banyak banget sih. Ada Breezy, ada Flash, ada e-money. Kalau punya BNI Tap Cash entah masih ada apa enggak. Nah, itu nanti tadi di keyboardnya itu kan ada tombol power. Tombol powernya dipencet. Nanti pilih apa namanya? Pilih tipe kendaraan, motor atau mobil. Lalu masukin nomor polisi. Lumayan banyak sih. Terus kalau dulu ya, seingatku dulu pernah pakai apa namanya tuh? Parkir bayarnya pakai itu. Di sini juga di Taman Bungkul sini. Jadi nanti tiketnya kan print-printannya ada nomor polisinya. Nah, itu lupa ada 2 bagian apa 1 bagian doang. Dilipat ditaruh di motor sih dulu. Kalau sekarang kayaknya bisa dibawa sama ininya, sama drivernya. Ya, gitulah. Sekarang udah jam 1. Setengah 2 malah. Ini jalan ke Al-Falah, istirahat dulu sebentar di sana terus pulang. Nanti kita ngerekamnya sampai turun di Bung Rasi. Nah, rekap ya. Karena pulangnya pasti ya gitu-gitu aja. Jadi perjalanan hari ini itu tujuannya pengen coba bus listrik. Ini sekalian testimoninya sekarang. Bus listriknya kesannya jadi kayak ini, kayak naik bus biasa tapi yang mesinnya masih bagus. Soalnya kipas AC-nya kedengeran sampai dalam. Itu ininya sih tadi. Kritik yang paling kerasa itu. Terus suspensinya lewat cacing tidur yang di jalan itu, yang gedeg-gedeg itu kerasa banget di dalam. Semuanya apa? Semua panelnya bergetar. Di bodinya juga keras, lumayan keras. Masih bisa diimprove itu kayaknya tuh. Tapi kalau dari dari ceritanya petugas, orang manajemen, anggaplah manajemen ya, dari bapak yang ikut monitor tadi itu, memang bus listrik generasi 2-nya Inka
Generasi 1 yang di Bandung katanya baterainya masih dari luar. Ini generasi 2, baterainya produksi Indonesia. Baterai biru putih itu loh. Nah, terus tanya, baru yang dari ini kan baru dioperasi di 2 tempat itu ya? Iya. Jadi kalau misalnya ada bus listrik lain itu rata-rata masih impor. Yang kapan hari di uji coba di Surabaya itu juga impor tuh. Nah, terus yang menyenangkan dari teman bus itu, dia bukan menyenangkan, yang kerasa terkontrol dari teman bus itu di setiap halte dia berhenti, dan karena untuk naiknya penumpang cuma di depan saja dan turunnya penumpang cuma di tengah saja, jadinya waktu naik posisi pintu masuk busnya tuh kalau bisa dilalui pas di depannya rambu halte pada umumnya yang aku perhatikan tadi. Kayaknya butuh dikuantifikasi nih, kapan-kapan, nggak hari ini. Panas. Dan kalau misalnya di halte dan kondisi haltenya papan rambu parkirnya agak aneh, dimana ya setelahnya rambu parkir entah ada taman atau gimana, ya mau nggak mau si drivernya menghentikan busnya di sebelumnya rambu parkir itu. Dan yang enaknya dari yang Trans Semanggi ini, running text di dalam nyala semua. Jadi untuk yang bus besar, kalau untuk yang bus listriknya tadi kayaknya masih butuh di setel lagi tuh. Untuk yang bus besarnya tiap halte itu ada pengumuman, halte berikutnya halte A, yang kayak gitu. Sementara kalau yang di Surabaya bus udah terlacor aja, harus penumpangnya harus hafal, atau kalau nggak gitu dengerin pengumumannya helper. Ya mungkin biaya perawatannya running text dan ini itunya kepake untuk ini sih, kepake untuk biaya orang helper. Plus minus kan kalau helper, kalau yang nggak ngerti kalau penumpang yang kurang paham itu benar-benar terbantu. Tapi kalau misalnya yang butuhnya satset agak ribet, soalnya kan kalau helper, kalau misalnya kita naik cuma satu halte aja, bisa-bisa kita belum bayar udah sampai di halte berikutnya. Itu sih ini yang paling kerasa kalau antara Trans Semanggi sama Surabaya bus, bedanya di situ. Tapi somewhat Wirabiri Surabaya itu halte berikutnya itu masih nyala. Entah apanya di bus Surabaya bus ini yang bisa dievaluasi supaya nyala lagi. Kok kenapa aku bahas lagi? Karena ya lagi ada isu DPRD itu dorong untuk Trans Semanggi dikelola Surabaya. Nah, kalau sudah dikelola Surabaya, kan Surabaya bus ini yang pengelolanya Surabaya. Nah, udah ya best case banget. Yang bagus dari Trans Semanggi sama yang bagus dari Surabaya bus digabung. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Trans Semanggi running text-nya nggak jalan, terus drivernya tidak berhenti di posisi yang tadi tak bilang, aduh heman banget. Soalnya kan kalau ada standar kayak gitu, penumpang nggak perlu bingung. Penumpang cuma perlu baca ada satu standar, selama standarnya diikuti sampai tujuan. Oke, kita udah sampai Al-Falah. Tambahan, jadi kalau misalnya nggak seberapa rame, pas masuk langsung tap aja nggak apa-apa sebenarnya tadi kata masnya. Nanti ya bilang aja tadi udah tap mas, ntar kan habis tap itu kan mesinnya yang di helpernya langsung nyata. Ya lumayan lah kalau gitu. Nggak harus, kalau bayarnya pakai kartu, pakai uang plastik ya.
nggak harus nunggu dilayani. Jadi kalau misalnya cuma lompat 1 apa 2 halte bisa. Itu nanti berguna sekali kalau misalnya jalurnya udah padat, udah transit sana sini kan, pasti deh bakal ada cuma jalan 2 halte, 3 halte doang. Amin, mudah-mudahan cepet padat jalurnya. Terus integrasi sama yang lain pakai biaya transfer nggak bayar penuh. Kapan tapi kan? Oke. Silakan Mbak duluan. Makasih Pak. Ya, sudah balik lagi ke Bungurasi. Ini jalurnya besar. Oke, kita sudah sampai. Ya sudah. Tadi juga udah closing. Ini sekarang menuju pulang. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.